Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Berucap yang telah memberikan saya kesempatan bisa belajar ngomong di depan seperti ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah berhadir di Berucap. Perkenalkan, nama saya Haifa Sahrajana, kerap dipanggil Haifa. Saya berumur 12 tahun. Sekarang saya duduk di bangku kelas 6 SD. Gimana sih perasaan teman-teman kalau lagi baca buku? Apakah senang? Ada yang senang kalau lagi baca buku? Biasa ngantuk ya? Atau ada yang ngantuk kalau lagi baca buku? Kayak banyak deh yang ngantuk ya. Atau ada yang malah menganggap kalau baca buku tuh seasik bermain loh. Ada nggak? Kakak ini nggak ada ya? Kalau menurut saya itu kan sangat senang membaca ya. Jadi memang membaca itu kayak rutinitas sehari-hari saya. Paling nggak kalau satu hari itu ada lah membaca satu buku gitu. Dan hari ini Haifa akan memaparkan materi tentang 3 manfaat membaca buku. Yang pertama, Ayo lihat contekannya, nggak apa-apa. Yang penting nyaman. Yang pertama menambah wawasan dan pengetahuan. Teman-teman tahu nggak? Kalau dari membaca buku kita bisa juga menambah wawasan kita dan pengetahuan. Contohnya kalau misalkan yang dari luar kita tuh nggak tahu, bisa jadi di buku kita dapat sesuatu, ataupun ide-ide kita bisa dapat di buku juga. Oke. Yang kedua, bisa meningkatkan kualitas memori kita. Kegunaan buku memang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas otak sehingga kualitas memori kita terasa, ya kan? Hal ini sangat bermanfaat untuk proses mengingat, baik mengingat isi buku ataupun mengingat hal lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diri. Dengan membaca, kita bisa menambah kosakata, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kemampuan komunikasi. Contohnya kayak saya kan suka menggambar. Jadi saya ingin meningkatkan kualitas gambar saya, jangan itu-itu aja gitu gambarnya. Jadi saya belilah buku yang berisi tentang ngedudul gitu kan. Saya pengen coba hal baru gitu. Nah dari buku aja kita bisa coba hal baru gitu kan. Banyak hal baru juga loh yang bisa kita temukan dari buku gitu. Dan cukup sekian dari saya. Baik Haifa, beri tepuk tangan dulu dong untuk Haifa. Luar biasa ya, kalau saya dulu waktu SD main-main kelereng ya, nggak ngomong. Baik, sejujurnya saya kaget sih dipanggil yang kedua, bisa aja dia maksudnya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, nama saya Faizah Muna Nabila, bisa dipanggil Faizah. Saya adalah salah satu member Berucap. Ya, jadi hari ini saya diberikan kesempatan sama teman-teman Berucap juga untuk bisa tampil membawakan satu topik, yaitu mengenai mindset bersosial media. Jadi mungkin gak jauh-jauh dari apa yang udah Haifa ceritakan tentang gadget ya. Memang banyak sekali orang zaman sekarang kecanduan main gadget. Tapi yang ingin saya bahas di sini adalah gimana sih sebenarnya mindset kita untuk bisa bermain gadget itu dengan bijak gitu. Nah, jadi ini sebenarnya bermula dari keadaan saya sendiri nih, yaitu tahun 2021, itu selama setahun saya totally stop untuk bermain sosial media. Kenapa? Karena saya merasa media sosial pada saat itu, terutama IG, udah toksik banget ke saya. Toksiknya kenapa? Karena itu udah mulai menyakiti saya dan orang-orang di sekitar saya. Di sekitar saya itu baik in real life maupun di non real life gitu. Kenapa? Karena pada saat saya bermain sosial media, terutama IG pada saat itu, saya mulai suka melihat kehidupan orang lain. Karena kita follow banyak orang ya, teman-teman kita,
artis, influencer, siapapun gitu di media sosial. Dan saya mulai membanding-bandingkan diri saya dengan mereka kayak gitu. Dia kok lebih keren, dia kok selalu flexing, dia kok lebih jago, karirnya kok lebih tinggi daripada saya. Kok dia udah punya pasangan yang cakep kayak gitu, sedangkan saya jomblo terus sampai saat ini kayak gitu ya kan. Jadi curhat gitu. Jadi itu udah mulai menyakiti saya yang secara personal saya nggak sadar pertama-tama. Jadi saya merasa kayak saya kayak ketagihan melihat mereka, tapi dalam hati saya tuh saya judging terus gitu, Pak, Bu sekalian. Saya judging maksudnya kayak ih keren yang mereka kayak gini-gini, saya kok belum dapat apa-apa ya, kok mereka udah gini-gini tapi saya belum bisa kayak mereka ya. Jadi itu mulai menyakiti saya secara perlahan-lahan gitu, tapi itu edik banget bawaannya. Kita pengen melihat terus aktivitas mereka, tapi dengan cara kita menyakiti diri kita sendiri kayak gitu, dengan ngedumel kayak gitu, terus kita jadi muncul sifat iri, dengki, congkak nggak? Congkak. Satu lagi yang paling parah adalah julid ya. Itu parah banget, kita jadi pengen, nggak sebenarnya congkak tuh rasanya pengen banget ngetikin kata-kata nggak baik ke mereka gitu. Ada aja salah mereka yang pengen kita bikin rese ya gitu ya kan. Ya udahlah, ketika saya merasa ini udah nggak baik lagi nih, saya tidur malam udah jadi overthinking, harus mikirin mereka, itu kesuksesan mereka, kehebatan mereka. Dan saat itu juga dari Januari 2021 saya off Instagram selama setahun untuk recovery. Totally saya recovery, nggak main sosial media IG sama sekali kayak gitu. Saya cuma sambat di Twitter doang. Karena memang karena orang-orang menampilkan sesuatu di IG itu pasti sesuatu yang baik kayak gitu ya, yang terbaik dari the best version of them kayak gitu. Jadi ya udah, ketika saya udah recovery selama 1 tahun itu, saya balik lagi ke media sosial IG, mindset saya udah berubah gitu. Oke, saya buka lagi Instagram tapi dengan mindset yaitu let's have fun aja kayak gitu. Saya ngelihat sesuatu tuh hanya untuk senang-senang aja gitu. Jadi ketika saya ngelihat Instagram Bang Sohi yang sedang flexing di mana-mana itu, saya kayak gokil, keren kayak gitu. Jualan ya. Ngelihat Luna Studio terus bangkit dan berkembang, lihat berucap, itu jadi have fun aja buat saya, sesuatu kesenangan aja, bukan lagi sesuatu yang membuat saya membanding-bandingkan diri saya dengan mereka kayak gitu. Dan itu juga yang terjadi ketika saya memposisikan dia itu sedang bahagia ataupun sedih. Saya cuma ambil aja dalam pikiran saya ini, oh dia lagi sedih nih, semoga masalahnya cepat selesai. Ketika dia lagi bahagia, seneng ya lihat dia bahagia sekarang kayak gitu. Jadi kita cukup ambil yang baik-baik aja dan mendoakan hal-hal yang baik terjadi kepada mereka seperti itu. Karena ya 1 menit lagi, ya Allah masih banyak. Ya jadi sebenarnya balik lagi, semua itu bermula dari mindset kita. Gimana sih agar kita menjadi orang-orang yang bermain sosial media itu secara bijak kayak gitu. Mindset kita agar apa? Agar hati kita tidak kotor, agar kita tidak menyakiti diri kita dan juga kita tidak menyakiti orang lain. Karena ketika hati kita kotor, kita tuh mulai julid sama orang lain juga akan tersakiti kayak gitu, baik di real life maupun di sosial media. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Luar biasa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Bang Suryo kan bingung sama materinya ya Bang ya, berbeda dari yang berbeda. Saya aja jadi bingung. Sebenarnya ini konsepnya berbeda dari yang berbeda. Kita manusia aja udah berbeda. Jadi kita harus menjadi yang lebih beda dari manusia itu sendiri. Oke, sebelumnya salam kenal, saya Syakira. Saya merupakan salah satu dari member Berucap. Oke, ngebahas tentang beda. Mungkin kita di sini aja semuanya udah pada beda. Kalaupun ada yang kembar identik pun sekaligus, pasti ada bedanya. Bener kan? Oke, sebelum kita bahas yang tentang beda ya, mungkin di sini ada nggak yang nonton film Wednesday Addams? Ada. Banyak nih ya. Gimana? Kayaknya pada Netflix-an semua ya. Oke, mungkin dari film itu yang tadi ada nonton film Wednesday, mungkin apa yang berbeda dari film itu? Mungkin dari tadi ada teman berucap mau menjelaskan. Oh, dari Faiza. Yang di sini ada nggak? Mungkin bisa jelasin sedikit Faiza. Pemainnya atau apa yang Faiza lihat yang berbeda dengan film itu? Rinaldi bisa jawab. Kok saya nggak tahu. Oke, mungkin di sini kita bisa tahu ya, dari pakaian seragamnya aja. Ortega ya, kalau nggak salah, Jonah Ortega itu pakai bajunya aja hitam sendiri. Dia berani tampil beda dan dia cuek aja sama semua orang. Apapun yang dia lakukan dia cuek aja pokoknya.
Yang dia tahu, dia fokus dengan tujuan dia untuk menguak kebenaran. Walaupun ayahnya sendiri dia jeblosin ke penjara. Dia nggak peduli. Karena yang dia anggap bapaknya salah, dia akan mengungkap kebenaran itu. Mungkin itu ya konsep dari berbeda dari yang berbeda. Kita out of the box. Dan zamannya sekarang, kita kan lagi meningkatkan UMKM. UMKM, bisnis. Bisnis adalah kayak, apa itu namanya, fokus utama. Anak-anak muda sekarang, apalagi cita-citanya kayaknya bukan lagi PNS ya. Jadi eksekutif muda. Kemana-mana cuma tenteng tas kecil. Habis itu, bawa koper ya di belakangnya. Dan tuh koper harus dong. Kalau nggak ada koper, pakai apa ya? Atau mau belanja di mall di luar. Oke, mungkin balik lagi dari yang berbeda. Dari yang berbeda, menjadi berbeda dari yang berbeda. Contohnya, dari perusahaan-perusahaan yang udah terkenal, mereka ada namanya itu karena berbeda. Contoh, yang kita kejar-kejar sekarang adalah pakainya iPhone Pro 14. Kenapa orang mengejar untuk pakai iPhone 14 Pro? Kenapa? Karena mereka berbeda. Dari speknya aja iPhone, mungkin iPhone mau kasih sponsor boleh ya. Mungkin dari spek iPhone-nya aja itu udah berbeda dari Android biasanya. Nah, lainnya lagi, kenapa orang mau yang berbeda? Orang sekarang mau cari trending di Instagram, di TikTok, itu nggak jadi yang berbeda. Cuman ada satu pesan moral yang harus kita lihat dari berbeda. Jangan sampai kita berbeda itu menyakiti hati orang lain, keluar dari norma yang ada. Mungkin sekarang orang udah salah ya mengartikan berbeda. Buat konten, ngatain orang, julitin orang kayak yang dibilang Faizah tadi ya. Terkadang media sosial itu sangat-sangat menjebalkan. Yang benar-benar menjebalkan sih sebenarnya. Lebih banyak julidnya. Orang yang udah berkembang aja dijulitin. Contohnya aja ketika Messi nggak bisa ngegolin ya, dijulitin lah, dibuat meme, apalah gitu. Padahal kan dia udah memberikan yang terbaik. Nah, ngomong-ngomong lagi yang berbeda. Piala Dunia kali ini juga berbeda. Apa bedanya? Ada yang tahu? Aduh, udah diingetin ya 1 menit aja. Mungkin ada yang tahu nggak? Perbedaan Piala Dunia tahun ini? Nggak ada yang. Karena kan di negara Timur Tengah ya, pertama kali ya. Dan satu lagi yang berbeda di Qatar itu pembukaannya pakai Al-Quran ya. Jarang ya FIFA pakai Al-Quran jarang banget. Dan ada yang tahu berapa orang yang masuk Islam gara-gara itu? 500 ya? 500.000 ya? 500.000 orang. Itu karena kita berbeda dari yang berbeda. Makanya kita harus berbeda dalam tanda kutip, harus mengikuti norma. Dan Islam juga lahir dari perbedaan. Dia asing. Dan sekarang juga mungkin asing ya. Oke, mungkin itu saja. Walaupun materinya out of the box, berlari diambil hikmahnya saja. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu aja penyampaian dari saya. Kita kembalikan lagi kepada Mas. Terima kasih Syakira. Beri tepuk tangan sekali lagi dong untuk Syakira. Wah. Terima kasih banyak sih untuk kesempatannya. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena, saya adalah salah satu member dari Berucap. Saya di konten, jadi yang desain flyer kalau nggak saya itu ada Aldi. Yang belakang ini ya? Hari ini saya mau bawa tema tentang produk review sebenarnya, produk makanan sehat tapi dalam kemasan. Hari ini saya bawa beberapa sampel ya, mungkin pasti kenal ya, ada iklannya. Ini dari zaman dulu ya. Kategori. Kalau misalnya teman-teman disuruh di antara 3 kategori makanan ini, mana menurut kawan-kawan yang paling akan teman-teman pilih, yang paling sehat? Yang mana? Ada mie, ada elmen ya kayak? Waduh. Fitbar. Oh, Fitbar. Fitbar. Ya, ada Fitbar. Satu lagi? Ada jenis yogurt, ada mie. Cimori. Ada. Gimana itu ya? Sorry ya, ini nggak ada sponsor sama sekali. Dan saya mau disclaimer juga, kita di sini nggak maksud untuk menjelek-jelekan makanan, tapi sebagai informasi tentang
tentang keputusan kita akan memilih makanan yang mana yang lebih baik. Oke, saya ada 3 kategori, minuman yogurt, ada Fit Bar, dan ada Indomie, ada mie instan. Kira-kira yang paling sehat buat kawan-kawan ada nggak di sini? Kalau di sini. Yang mana? Fit Bar, oke. Kalau misalnya kita bilang ini yang paling sehat di antara 3. Kalau misalnya ditanya mana makanan sehat di antara 3 jenis ini, sebenarnya agak susah. Karena setiap makanan itu punya komposisi yang berbeda, proses pembuatan yang berbeda, dan bahan tambahan yang berbeda-beda pula. Kita bahas tentang makanan kemasan dulu. Sejarah makanan kemasan itu pertama kali adalah di saat Perang Dunia dulu. Di mana makanan itu, gimana sih harus menyetok makanan untuk orang-orang yang akan berperang. Jadi makanan itu dimasukkan ke dalam kaleng. Itu adalah teknologi pengemasan pertama supaya makanannya itu bisa bertahan lama sampai beberapa bulan atau setahun. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi kemasan makanan itu semakin meningkat. Ada berbagai banyak jenis kemasan dari plastik, dan plastiknya itu juga beda-beda. Ada yang pakai aluminium foil dan macam-macam, ada styrofoam. Dan tujuannya adalah sebenarnya untuk menjaga dari isi makanan ini sendiri. Makanya di makanan itu ada kadaluarsanya. Jadi setiap makanan itu kadaluarsanya itu biasanya beda-beda. Sampai 1 tahun, 2 tahun. Yang tujuannya adalah untuk mensuplai dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, kalau misalnya disuruh pilih antara 2, Indomie dan Lemonilo, ini yang paling baik untuk pilih ya. Kenapa ini yang dipilih? Di sini ada nggak orang yang udah perhatian dengan makanan yang akan dimakan dari segi harga atau label? Label maksudnya brandnya kayak? Maksudnya sebelum beli, Ngelihat dulu ya? Pilihannya adalah lihat harganya atau lihat apa sih yang informasi yang ada di kemasan. Oh, oke. Ada mungkin? Atau langsung beli aja ya? Tidak mikir-mikir ya langsung? Oke, biasanya kita terpikir untuk beli itu karena iklan ya. Karena iklan dan apa sih stigma atau slogan-slogan yang ada di iklan. Nah, menurut di iklan di TV ini adalah mie sehat. Di sini juga dibilang mie alami. Apakah ini alami? Sepertinya tidak juga ya. Oke, wah 1 menit lagi. Oke, kalau misalnya kita bedah kemasannya, di sini mie alami. Yang membedakan dengan mie ini juga misalnya ini adalah mie tepung terigu, 100% tepung terigu. Sedangkan ini adalah substitusi, setengah bisa dibaca di komposisi, setengah tepung terigu, setengah lagi tepung moka. Bagi sebagian orang mengkonsumsi terigu itu tidak baik. Ada sebagian orang yang punya penyakit namanya celiac disease, yang mereka bisa alergi setelah makan makanan yang terbuat dari tepung terigu. Maka mereka yang punya penyakit dengan celiac disease atau ingin pencernaannya lebih baik, mungkin mereka akan memilih ini. Jadi ini akan lebih baik. Walaupun di sini kandungan garamnya sama atau lebih sedikit dari mie Indomie ini. Jadi makanan kemasan itu sebenarnya adalah makanan yang tinggi gula, tinggi garam, dan bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, dan lain-lain. Jadi mana makanan alami sebenarnya adalah makanan yang tumbuh di bumi kita. Makanan yang bisa kita, kalau bisa yang segar, yang ketik langsung kita makan dan tanpa banyak pemrosesan yang panjang seperti ini. Sekian dari saya, semoga ini bisa jadi sedikit informasi untuk kita bagaimana sih kita bijak memilih makanan yang lebih baik dari kita. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Mas semua. Singkat padat jelas ya. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nah, hari ini aku mau bahas tentang penerimaan diri. Sebelum itu aku perkenalan diri dulu. Nama saya Febrina Putri Haura. Saya salah satu member di Berucap ID. Dan saya sudah beberapa kali latihan bicara. Dan ini untuk pertama kalinya saya latihan bicara di History Cafe. Untuk History Cafe, terima kasih sudah menyediakan tempat. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kita lanjut ke topik kita hari ini, yaitu penerimaan diri. Mungkin kita familiar dengan kata penerimaan diri. Nah, penerimaan diri itu adalah
sejauh mana seseorang itu menyadari karakteristik pribadinya dan melakukan itu, menggunakan itu sebagai kesehariannya. Dan penerimaan diri itu juga pengakuan diri kita, yaitu menerima kekurangan-kekurangan kita dan kita melakukan perkembangan dalam diri kita, yaitu dengan kelebihan-kelebihan kita. Sebenarnya penerimaan diri itu kenapa saya bahas hari ini, karena banyak orang yang mungkin untuk sekarang penerimaan dirinya ada yang kurang gitu. Maksudnya apalagi lihat sosial media gitu, ada yang melihat TikTok, Instagram, dengan banyaknya orang sekarang di sosial media ada happy-happy, hiburan gitu. Sedangkan kita yang lagi di rumah stres gitu, lagi banyak tugas, kerjaan gitu kan. Jadi ada rasa kurang menerima gitu. Nggak usah jauh-jauh orang sekitar, diri kita sendiri mungkin kurang menyadari penerimaan diri kita itu kurang gitu. Kayak saya misalnya, contoh simpelnya, saya tiba-tiba kemarin pas liburan cek ke dokter mata, ternyata mata saya minus, dan minusnya emang udah parah, -2 gitu. Yang awalnya saya kira mata saya nggak bermasalah dan cuman minus berapa gitu, dan tiba-tiba dokternya bilang saya -2. Itu kan kayak rasanya kayak sedih ya, apalagi kalau penerimaan dirinya masih kurang, itu kayak ya mata saya udah nggak 100% lagi bisa melihat, maksudnya masih buram gitu. Dan kalau misalnya penerimaan dirinya kurang pasti mengeluh gitu kan, capek banget pakai kacamata, harus selalu standby kacamata, harus ini harus itu gitu. Itu kan kalau penerimaan dirinya kurang pasti rasa mengeluh ada gitu. Kalau misalnya penerimaan dirinya baik, dia simple aja, ya udah tinggal pakai kacamata, kan simple gitu seharusnya. Makanya kalau misalnya orang penerimaan dirinya yang kurang tuh lebih meribetkan diri ya, lebih menambah beban masalah gitu. Sebenarnya kalau misalnya penerimaan dirinya yang udah baik, itu hidupnya sepertinya lebih tenang, lebih plong, lebih ya udah ikhlas aja, apapun masalah, apapun beban hidup yang ada, dia lebih menerima gitu, kayak lebih dijalanin aja gitu. Tapi kalau misalnya orang yang penerimaan dirinya kurang, pasti ada aja gitu masalahnya yang ngeluh, habis itu nggak dijalanin gitu. Maksudnya kayak kenapa ya, pasti banyak yang kayak gitu kalau misalnya penerimaan dirinya kurang. Dan mungkin untuk kita semua yang mungkin penerimaan dirinya kurang, ayo pelan-pelan kita menerima diri kita, bersyukur dan ikhlas, karena Tuhan juga menciptakan manusia itu sempurna gitu. Mungkin menurut kita kurang gitu, tapi orang lihat kita udah perfect, kita udah sempurna gitu. Memang manusia nggak ada yang sempurna, cuman ayo terima aja, syukuri gitu, penerimaan diri kita tingkatkan gitu. Tapi yang udah penerimaan dirinya baik, jangan juga terlalu tinggi gitu. Itu juga bahaya ya kan, kalau misalnya penerimaan dirinya udah 1 menit ya guys ya. Udah semangat aja untuk kita semua. Semangat aja untuk kita semua, dan terima kasih karena untuk diri kita sendiri sudah menjalankan hidup kita sampai sekarang. Walau lelah, walaupun letih, capek dengan masalah-masalah yang ada, kita harus tetap semangat, dan terima kasih untuk diri kita sendiri karena sudah semangat guys, udah berjuang sampai sekarang. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertepuk tangan sekali lagi dong untuk Febri. Wah, sangat ini ya, sangat psikolog sekali ya materinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kesempatan yang sangat indah bagi saya hari ini, di mana waktu yang diberikan ataupun hari-hari yang diberikan sangat bermanfaat selama kita bisa mensyukuri itu dengan baik. Jadi kalau bercerita hari ini dengan masa sebelumnya, saya salah satu orang yang sangat tidak berani tampil. Jadi saya satu orang yang sangat menyembunyikan diri, dalam arti kata baik di sekolah, baik di kuliah, setiap ada pertanyaan dari dosen maupun dari guru, saya selalu menunduk di belakang. Nah, makin hari saya melawan diri saya agar saya bisa lebih berkembang. Makanya hari ini sangat baik ya ada organisasi seperti ini bisa mengembangkan diri. Kalau saya dulu otodidak. Nah, akhirnya saya mengembangkan diri itu dengan sistem mengambil suatu tindakan, yaitu menjadi seorang sales marketing.
Dari dulu saya sangat benci menjadi sales setelah saya mencoba. Kenapa? Sales tidak lepas daripada yang namanya target. Nggak mencapai target, Anda out. Tapi saya nggak ngambil dari situ. Saya mengambil adalah tingkah ataupun sikap yang saya dapatkan di situ. Nah, dari sales saya berhadapan dengan banyak orang, dengan sifat-sifat orang yang berbeda. Makanya hari ini salah satu hal di mana saya belajar banyak gimana untuk menghadapi orang dalam jumlah banyak atau dalam wide dalam arti kata kami berdua gitu. Dan di sini yang kita hadapi pun bukan seorang bapak-bapak, tapi juga seorang ibu-ibu yang kalau sudah ngomong remnya itu nggak ada, gas terus. Belum. Kalau belum dia sesuai dengan harapan dia, kita nggak akan kalah. Tetap kemauan dia dulu. Nah di sini saya selalu menghadapkan diri saya seperti orang yang ibaratnya seperti apa dia menginginkan, seperti itu saya berhadapan dengan dia. Saya menerima dia dulu. Setelah saya menerima dia, baru saya melampiaskan apa yang saya harapkan agar cocok pemikiran kami. Nah disinilah makanya terjadilah suatu karakter pembicaraan yang mana saya hari ini bisa menjadi seorang marketing di JNT Express berawal dari 2015 sampai saat ini. Nah kami hadir di JNT Express sejak 2015, berawal tidak ada kantor, kami join sama Oppo Smartphone, dan hari ini kami sudah ada kantor sendiri. Kantor kami ada 6 titik, ada di Penayung, ada di Jalan Aliklas, ada di Darussalam, ada juga di Olekaring, ada juga di Lantemen. Nah ini salah satu kantor kami yang hari ini berdiri. Nah di Penayung itu ada 2 titik. Titik pertama yang di samping Hotel Aceh Barat itu salah satu kantor yang awal pertama kali berdiri. Begitu. Nah kami hari ini bukan hanya memperluas area kami sudah ada di semua kabupaten, sampai Senabang juga ada. Jadi kakak-kakak yang ingin usahanya lebih makmur, ya kirim lewat JNT. ya salah satunya ya menggunakan sistem COD. Ya kalau COD kita hari ini sistemnya ada 3. Ada yang model COD, ada yang model cash, ada yang bayar ongkirnya di sana. Gitu. Kalau COD itu adalah sedikit ringkasan, barang sama ongkir belum dibayar. Kalau COD, kalau FOD itu barangnya sudah dibayar, ongkirnya belum. Kalau cash dua-dua sudah dibayar, tinggal diterima aja di penerima. Gitu. Nah layanan kita juga terdiri dari internasional. Kita juga baru aja buka pengiriman internasional. Kita juga ada super. Super adalah salah satu pengiriman di mana dia pengirimannya itu di pagi hari, besok sebelum jam 12 sudah harus diterima. Ada juga sistemnya reguler. Reguler juga itu adalah sistemnya pembayaran yang memang pengiriman hampir mendekati daripada super. Tapi ini lebih diutamakan, kalau super lebih cepat pengirimannya. Jadi silakan kakak-kakak yang ingin mengirim ke kita, ya kantor kita seperti tadi saya bilang ada beberapa titik. Nah di sini setiap pengusaha kami terima pengiriman yang memang layak untuk dikirim. Cuma di sini bentroknya kami sama makanan. Kalau makanan kami agak rentang karena posisinya masa jangka waktu makanan itu takutnya tidak terjangkau untuk diantar di hari yang sama, karena dia ada yang modelnya cepat basi atau cepat ada kuman-kuman yang kayak ulat namanya. Gitu. Jadi di sini kami sebagai EPDC membuka peluang kepada semua kakak-kakak yang ingin sistem pembayarannya juga per bulan juga bisa. Ingin menjadi member ke kami, nah itu juga bisa. Gitu. Cuman kalau untuk nomor HP saya mungkin ada di bawah ini. Langsung keluar Bang ya? Langsung keluar. Ya, salah satu hal di mana pengalaman yang saya dapat di JNT Express sangat banyak. Saya bisa memahami setiap kebudayaan. Karena kami selalu visit dari ujung ke ujung, dari barat ke timur, sampai kami juga harus melewati Siti Talam, melampaui lagi Kota Cane, ke Belang Kejeren. Nah, jadi kita juga memahami keadaan ekonomi di mana satu daerah itu gimana pertumbuhannya. Makanya dengan acara hari ini sangat mendukung setiap kegiatan yang ada di sini. Nah, kalau ibu-ibu mungkin kakak-kakak di sini yang ibaratnya beraktivitas sebagai PNS, kita buka juga malam. Malam hari kita buka dari jam 8 sampai jam 10 di semua titik kantor tadi. Yang tidak buka itu adalah
Minggu malam Senin. Itu nggak buka, malamnya tutup. Gitu. Jadi satu hal di mana hari ini dengan kami diberikan waktu, semoga setiap kakak-kakak yang ada di sini mau mengembangkan usaha, mungkin sudah jangan takut lagi untuk ngirim kemanapun, sudah bisa. Kalau kita sekarang semuanya kita cover, gitu. Jadi sampai keluar pun kita juga cover. Saat ini peminat kalau untuk internasional itu lebih ke Malaya. Itu salah satu hal yang hari ini kita juga sudah mempermudah, gitu. Jadi di sini juga kalau kita bilang harganya mahal, oh ya tidak. Untuk sementara aja harga kita itu 10.000. 10.000 untuk 1 kilo. Kalau 2 sampai 5 kilo cuma 20.000. Kalau di atas 5 kilo cukup tambah 3.000. Jadi satu hal yang tidak terlalu mahal, dengan fasilitas nantinya bisa dirasakan sendiri. Jangan nanti kami yang bilang, oh delivery 1 hari sampai, rupanya 2 hari, besok saya dicari. Mana yang namanya kemarin Pak Said katanya 1 hari sampai, ini nggak ada sampai 1 hari. Gitu. Jadi tetaplah terus berkarya, bahwasanya setiap orang itu tidak ada yang tidak mampu mengembangkan dirinya. Semua orang bisa mampu mengembangkan dirinya, tergantung dari niat dan kemauannya dia. Karena satu sisi saya sebagai di lapangan itu tidak begitu indah yang saya dapat. Semuanya penuh dengan seperti tadi dibilang, yang namanya menerima diri juga sama. Di situ malahan kita agak sedikit drop di saat kita menerima seseorang itu yang memang dia sudah lebih menganggap diri dia lebih tinggi. Jadi dia untuk menghargai kita itu kurang. Nah di situ kita mungkin melatih kesabaran agar kita bisa beradaptasi ke depan ke dia lagi untuk menerima gitu. Ya, waktu sangat singkat ya. Saya pikir bisa lebih panjang. Ya, jadi hanya ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain waktu, dan kami juga menunggu kakak-kakak semuanya untuk mengirim paket ke JNT Express. Ya, dan ini ada sedikit pertanyaan. Oh iya. Ya, jadi pertanyaan ini juga menghasilkan suatu ya kanak-kanakan lah dari kami dari JNT Express. Ya, bisa langsung atau Bisa, silakan. Oke, saya ingin menanyakan, ada berapa layanan yang saat ini berada di JNT? Aduh, iya silakan Kak. Ini kayaknya langganannya. Sebelumnya terima kasih kepada JNT Express. Alhamdulillah usaha saya berkembang sampai saat ini. Saya Fitri Bang, owner Cory Store. Jadi usaha saya berkembang dari rumah hingga hari ini itu berkat bantuan dari JNT Express juga. Jadi untuk layanannya ada COD, ada DVOD, ada cash and delivery. Ya. Betul Bang? Betul. Sama kan, nanti hadiahnya terakhir aja ya, kita ambil foto terakhir ya. Dia bilang di Masjid Raya nanti. Oh Masjid Raya. Sangat jauh Bang saya. Baik Bang saya, terima kasih Bang saya. Sama-sama, terima kasih atas waktunya kakak-kakak. Semoga menjadi layanan kami yang terbaik ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mau mewakili Megap Community, saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ucap dan juga Story Cafe, tempatnya luar biasa, asik. Oh, ini. Ini tanpa berpanjang lebar, ini sebenarnya tema yang dikasih itu ada 3 jadinya, Megap, dunia bawah laut, sama Frida. Iya, cara harus disampaikan dalam 30 menit kurang lebih ya. Iya, sebelum maghrib ya. Mungkin nanti bagian saya izin sedikit 5 menit terakhir kita untuk diskusi. Boleh. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini kayaknya Megapnya kita ringkas saja. Jadi Megap itu sebenarnya komunitas sama seperti Berucap, kita kumpulan orang-orang yang punya hobi sama, yang terbentuk sudah dari 2016 ya. Nah, jadi aktivitasnya apa? Aktivitas kita waktu itu ya latihan di kolam, terus sekali-sekali healingnya ke laut. Nah, jadi kita latihan di kolam untuk bisa menikmati laut. Jadi kita latihan di kolam itu, makanya namanya itu Megap. Kenapa namanya Megap? Karena kita latihan itu megap-megap. Karena kita di laut itu kita nggak bisa bernapas. Kalau bernapas nanti ikannya protes. Nah, jadi kita di laut itu tahan napas. Nah, jadi kita latihan di kolam, having fun-nya di laut. Nah, terus jangan nggak lupa juga di situ ada dokumentasi juga. Kita selain belajar jadi free diver yang lebih baik, juga kita belajar jadi manusia yang lebih baik juga.
Jadi manusia yang nggak cuman kita khusus latihan untuk tahan napas ya. Harapannya kemana itu bisa macam-macam, untuk rekreasi, bisa untuk videografi, dan yang paling penting kayak yang diomongin tadi masalah konten mengonten itu, itu juga kita fokusnya ke situ. Kebanyakan yang belajar free dive itu ke situ, apalagi yang cewek-cewek. Waduh, untuk konten ya? Nah, biasanya itu. Jadi selain itu juga bisa untuk kompetisi juga. Sekarang free dive sudah masuk jadi olahraga internasional. Yang kemarin itu sempat 2 kali kita ada kompetisi internasional ya di Sabang. Nah, sempat. Jadi rame itu atlet-atlet kelas dunia ngumpul di situ semua. Artinya Bang, apakah free dive ini sudah masuk ke cabang olahraga gitu Bang? Sudah, cuman di Indonesia untuk PON belum. Oke, jadi untuk PON belum. Karena ada beberapa provinsi itu belum ada yang belum punya atletnya, jadi belum bisa dimasukkan. Oke, jadi untuk megapnya mungkin sampai situ aja dulu. Kita melanjut ke topik mengenal dunia bawah laut. Apa yang ditawarkan oleh bawah laut itu untuk kita? Jadi sebagaimana kita tahu kondisi sekarang ini kan semua lagi pada sulit nih. Jangankan yang kerja, yang nganggur aja butuh healing. Sekarang sampai segitunya. Nah, jadi kalau menurut saya itu yang namanya healing itu akan lebih berasa seandainya kita melakukan yang healing itu sesuatu yang memang di luar dari aktivitas kita sehari-hari. Dan laut, underwater itu menawarkan itu semua. Yang pertama apa? Yang pertama, dunia underwater itu menawarkan dunia yang weightless, tanpa gravitasi. Nah, sebagaimana kita tahu itu kita bisa lihat astronot yang di luar angkasa itu gimana dia geraknya. Nah, kita di bawah laut seperti itu, persis. Jadi nggak mengenal si A beratnya 100 kilo, ada yang beratnya 70, ada yang berat 50, itu rasanya sama. Jadi berat itu nggak berlaku di bawah air. Nah, jadi kita bisa bergaya bebas, yang bisa salto tanpa cedera ya. Pokoknya di air itu kita bisa bebas tanpa ada beban yang kita tanggung dari kita lahir. Kita lahir itu udah nanggung beban sebenarnya. Beban gravitasi, bukan beban hidup. Ya. Nah, beban itu mungkin sudah dewasa baru kita tanggung beban itu. Nah, yang kedua apa? Yang kedua silent. Tadi kan ada cerita yang insecure, nengok prestasi orang begini kita stres. Nah, di laut itu nggak ada. Nah, kenapa? Yang pertama suara-suara itu nggak ada. Suara-suara dari luar yang biasa kita dengar di darat seperti ini, suara motor, suara orang itu nggak ada. Silent. Jadi yang kita dengar itu suara detak jantung kita sendiri. Nah, jadi beda. Jadi kita masuk ke dunia bawah air itu totally different. Beda. Nah, terus memang bagi sebagian orang itu seram. Di awal memang seperti itu, seram. Karena berbeda, kita udah tahan napas, udah nggak boleh bernapas, terus kita melayang-layang, terus nggak ada suara. Nah, sementara kita di darat itu mati lampu masih bisa kita dengar headset pakai HP kan. Nah, mungkin kuping kita tuh nggak pernah ngalamin hal seperti itu. Nah, itu yang ditawarkan kedua. Yang ketiga bisa kita bilang yang ditawarkan oleh dunia bawah laut itu apa? Warna yang kita di darat itu, kita kalau lihat warna-warni itu yang paling bunga atau burung. Kalau di laut itu biotanya aja udah warnanya udah semua warna ada. Jadi ada hewan ikan kecil-kecil tuh yang warnanya sampai biru metalik, ada yang warna pink. Jadi yang nggak pernah kita lihat tuh ada semua di laut. Nah, jadi sayang kalau kita yang di Aceh ini yang sebelah timur, sebelah barat ada pantai yang berpotensi itu nggak dieksplor, itu sayang. Di Jakarta aja sekarang itu free dive lagi booming tuh. Artis-artis udah pada belajar free dive, Kakak Sleng, siapa lagi tuh si Gisel udah mulai juga belajar. Terus yang lagi booming sekarang itu film apa tuh, Avatar ya. Nah, itu juga free dive. Nah, jadi mungkin ini forumnya beda ya. Kalau yang biasa saya hadapi itu orang-orang yang mau belajar itu biasa cowok-cowok. Nah, cewek-cewek mungkin kalau free dive itu takut hitam ya di laut, kena matahari terbakar kulitnya, nah seperti itu. Tapi ini mungkin untuk nambah wawasan aja, bagaimana kondisi di bawah laut itu. Nah, terus apa lagi yang selanjutnya itu, dengan yang ketiga itu aja kita udah pasti lupa sama masalah yang kita hadapi itu. Nggak ada tuh ceritanya orang ke laut nyelam terpikir kredit motor, nggak ada, kredit rumah tuh nggak ada, lupa semua. Jadi segitu besarnya sehingga yang saya rasain sendiri kalau udah ke laut itu euforia itu tinggal sampai bisa berhari-hari itu. Apalagi kalau kita ketemu sama sesuatu yang baru, ketemu pari misalnya, atau ketemu
hiu. Nah, mungkin bagi sebagai orang seram. Bagi kami itu mungkin seram-seram penasaran gitu. Nah, kepingin jumpa tapi kok jumpa takut gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kita rasakan. Nah, jadi untuk menikmati itu semua kita butuh ilmu. Nah, ilmunya itu gimana? Ada yang dengan snorkeling, itu yang paling level paling rendah, snorkeling, diving, dan free dive. Nah, jadi sesuai, kalau kita snorkeling, effort yang kita keluarkan itu nggak banyak, tapi yang kita dapat juga nggak banyak. Nah, kita memang melayang, kita bisa lihat ikan warna-warni, tapi yang lebih aneh di bawah-bawah karang itu kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa interaksi langsung sama ikan, kita nggak bisa dengar suara ikan. Kalau di bawah itu kita bisa dengar suara ikan, dia itu ngobrol ikan itu. Macam-macam suaranya. Ada contohnya Bang, gimana Bang? Nah, ini contoh mungkin kalian lucu. Jadi waktu kita di bawah itu, pertama kita masuk, itu ikannya mungkin bubar. Kita diam di bawah itu berapa detik ya, dia mulai itu. Kruk 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 kruk. Krok krok krok. Yang kerapu itu dalam air ya. Jadi emang beda. Suara-suara yang kita dengar beda, pemandangan yang kita lihat tuh beda, yang kita rasa di badan juga beda. Nah, jadi diving juga seperti itu. Effortnya mungkin dari segi duit. Nah, karena itu biaya lebih besar otomatis. Kalau di free dive itu tengah-tengah. Duitnya nggak begitu banyak, tapi effortnya juga lebih berat dari si diving. Nah, jadi bedanya dengan diving apa? Free dive itu 75% kita bergantung sama badan sendiri. Nah, kalau si diving 75%-nya itu di alat. Jadi duitnya lebih besar. Kalau kita effortnya, olahraganya itu lebih besar. Nah, dari segi kita belajar teknik, cara pernapasan itu semua diajarkan di free dive. Dan di free dive itu kita juga dikenalkan sama diri kita sendiri. Jadi dalam tubuh kita tuh ada hal-hal yang kita tuh mungkin tidak sadari, kayak sistem pernapasan. Kita kan bernapas ini nggak ada yang tahu kita bernapas gimana. Nah, tahu nggak kalian berapa udara oksigen yang keserap? Kita tarik napas itu di udara bebas itu oksigennya itu 21%. Nah, waktu kita hirup, tahu nggak berapa persen yang masuk ke dalam tubuh? Nah, mungkin nggak sadar, itu kan nggak disadari. Nah, jadi 7% yang masuk melalui mulut atau hidung, melewati torak, bronkioli, alveolus, baru masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah dari paru-paru itu masuk ke jantung. Jantung pompa ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh oksigen itu dipakai oleh otot. Kemudian otot mengeluarkan gas buang berupa CO2. CO2 itu akan dipompa lagi ke jantung, jantung balik ke paru-paru, baru buang. Nah, itu siklus napas. Nah, jadi di free dive itu kita juga harus belajar teori. Kenapa? Karena kita harus bentuk mindsetnya dulu. Kita harus sadari dulu tubuh kita tuh apa yang bakal jadi pada saat kita tahan napas. Nah, jadi ada beberapa yang mungkin bisa diambil, diserap untuk kehidupan kita sehari. Contoh, jadi di dalam free dive itu kita ada belajar yang namanya MDR, Mammalian Dive Reflex, Dive Response. Itu dimiliki oleh semua mamalia. Jadi pada saat kita tahan napas, itu ada sistem yang ke-trigger. Jadi waktu kita tahan napas, sistem itu akan hidup. Namanya kok kita bilang secara awam, MDR itu bisa dibilang mesin penghemat oksigen. Nah, sistem penghemat. Jadi waktu kita tahan napas itu, tubuh itu menghemat. Itulah kuasa Tuhan itu. Jadi kita tuh sebenarnya tubuh kita tuh canggih betul sistemnya. Jadi hemat itu gimana? Pertama, waktu kita tahan napas, jantung melambat. Nah, jantung melambat. Begitu jantung melambat, kinerja dia untuk memompa darah kan berkurang. Nah, karena kinerjanya berkurang untuk memompa darah, pembuluh darahnya menyempit dengan sendirinya. Jadi darah itu fokus ke paru-paru, jantung, dan otak. Jadi nggak ke seluruh tubuh lagi ya. Jadi bisa kita tahan napas, otot kita itu bekerja tanpa pasokan oksigen lagi. Jadi yang dia pakai itu oksigen yang tersimpan di massa otot. Nah, makanya kita kalau nyelam itu, kalau kita main-main di laut, airnya dingin, itu sering cepat kram. Nah, karena kita paksa si otot kerja melebihi porsinya, karena dia nggak ada asupan oksigen yang cukup di saat kita main-main air itu. Nah, itu. Terus, apa lagi yang terjadi? Spleen, limfa kita akan menyembur sel darah merah yang lebih banyak. Nah, sama kayak kejadian kita cedera, luka. Itu pada saat kita luka, itu limfa itu yang bekerja menyemburkan sel darah merah. Jadi mengganti yang terbuang. Nah, di free dive dia bukan mengganti yang terbuang, tapi dia mengeluarkan banyak biar oksigen yang udara yang kita hisap itu oksigen yang 7% tadi diikat oleh banyak sel darah merah. Jadi yang mengikat oksigen itu sel darah merah. Yang mengikat CO2 plasma darah. Nah,
Nah, jadi dikeluarin sel darah merah biar oksigennya banyak jadi di pembuluh darah kita tuh full oksigennya, nah, cukup. Nah, jadi seperti itu. Nah, apa yang bisa kita pakai di sini? Jadi ternyata setelah diteliti, makanya ini kalau kita kaitkan ke agama ya, itu Rasulullah itu menyarankan kalau Muslim itu kok emosi, kita disuruh apa? Disuruh wudhu. Kenapa disuruh wudhu? Ternyata di wajah kita tuh ada sensor yang bisa men-trigger si MDR itu tadi. Jadi waktu kita basahi muka dengan air dingin, sensor itu tersentuh sama air, MDR-nya hidup, jantung kita melambat. Melambatnya jantung itu artinya tekanan darah kotak berkurang. Yang merasa emosi itu muka itu udah merah, nah, pada saat kita cuci muka, jantungnya melambat, tekanan darahnya berkurang, nah, di situ baru kita turun. Itu satu. Berarti kalau kita menghadapi situasi seperti ini, grogi, nah, salah satu cara bisa kita pakai di ilmu free dive itu cuci muka dan air dingin Langsung bagi. Atau yang paling gampangnya kita bisa bikin jantung itu turun denyutnya dengan cara mengatur napas. Makanya dibilang kalau mau nampil itu biasa orang Sesak napas ya? nah, tarik napas dulu, tarik napas panjang, buang panjang. Itu untuk menurunkan kecepatan denyut jantung. Oke. Jadi makin lambat ya kita makin rileks. Kalau makin rileks, tekanan darah ke otak tuh nggak terlalu berat. Jadi kita mikir itu bisa lebih tenang. Iya, lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Itu salah satu yang bisa kita pakai. Terus apa lagi? Kalau di free dive yang bisa kita kaitkan ke kehidupan sehari-hari itu, di free dive kita disuruh sebenarnya untuk dipaksa untuk hidup sehat. Kenapa? Karena kita bergantung sama 75% tadi. Kalau kita mau free dive-nya, mau tahan napasnya bisa lebih lama, kita mau bisa nyelamnya lebih dalam, ya mau kita harus hidup sehat. Jadi bullshit kalau ada orang dia mau nyelam dalam tapi merokoknya kencang, gadang, itu nggak bisa. Itu sama dengan nyiksa diri sendiri. Nah, jadi itu. Jadi kita di free dive ini yang pertama dikenalkan sama dunia yang betul-betul baru. Terus kita dikenalin sama diri kita sendiri. Nah, ya kita awalnya kita mungkin ya nggak begitu pusing lah masalah napas, masalah paru-paru. Nah, tapi di free dive kita diajarkan itu semua. Nah, jadi kita bisa mengenal diri sendiri. Tujuannya untuk mengetahui batas diri. Jadi jangan terlalu memaksakan karena di free dive itu dunia yang sama-sama sekali baru. Terus kita di situ nggak boleh bernapas. Nah, di saat kita memaksakan diri ada resiko. Nah, itu juga sudah diajarkan dalam free dive. Jadi kita nggak sembarangan. Jadi makanya di free dive itu kita nggak bisa langsung praktek. Wah, aku ingin belajar free dive, yuk kapan kita keluar bang? Nggak bisa. Jadi ajar teori dulu, kita bentuk dulu mindsetnya. Jadi kita kasih tahu kalau kita tahan napas nanti yang akan dihadapi ini. Jadi begitu dia sudah paham, baru kita bawa ke kolam, baru kita kasih latihannya. Metode latihan dan segala macam itu sudah ada, termasuk safety. Dan di free dive juga kita diajarkan untuk hidup bersosialisasi. Dalam artian kita di free dive itu nggak boleh sendiri. Minimal itu berdua, harus ada yang lihat. Karena itu tadi, kalau di diving 75% di alat itu bisa kita lihat kondisinya tuh kelihatan berapa persen kondisinya. Tapi kalau tubuh kita cuma kita sendiri yang bisa rasa, orang nggak bisa lihat. Saya lihat ini Suhil sehat, emang kita nggak tahu dia tadi malam begadang nggak, bisa jadi begadang. Nah, kita nggak tahu, begitu ke laut, wah trouble. Harus ada yang lihat. Nah, jadi kalau ada apa-apa, si body itu kita namanya body system tuh ya. Jadi yang body tahu harus ngapain. Jadi makanya ada kata-kata kuncinya tuh di free dive itu never free dive alone. Jadi kita harus berkawan, nggak bisa maju sendiri, nggak bisa. Introvert susah berarti ya. Introvert kayak, jadi saya mau sendiri nih katanya. Nggak bisa begitu. Jadi di free dive ini juga, salah satu nilai plusnya lagi apa? Kalau kayak tadi cerita-cerita upgrade HP segala macam, ini badan kita upgrade. Nah, gimana keren gitu. Kita ada mode underwater. Kalau HP kan, kalau HP kan tuh ada yang tahan air, ada yang enggak. Ini di manusia juga seperti itu. Oke. Nah, kita punya mode underwaternya, yang nggak semua orang bisa. Nah itu secara otomatis akan menaikkan kepercayaan diri. Nggak insecure bang ya? Nggak insecure. Jadi mungkin kita bisa lihat orang mungkin lebih sukses begini. Aku punya sesuatu yang kalian tuh nggak punya. Yeah. Jadi dunia itu sebagaimana kita tahu itu 70% tuh air, 30% daratan. Yang nggak bisa nyelam silahkan nikmatin ya 30. Ya itu.
Jadi sayang kalau disia-siakan, apalagi ini kita di Aceh. Di Aceh sangat ideal untuk fun dive, untuk free dive ya, karena kita kontur dasar laut kita tuh rata-rata landai. Jadi di kedalaman itu masih terjangkau lah untuk kita newbie itu masih bisa lah, 7 meter masih aman 0 ya? ke 10 itu kalau free dive newbie itu masih hitungannya, masih pemula udah bisa lah mencapai. Nah, jadi cocok sebelah timur, sebelah barat itu ada karangnya. Nah, mungkin sebagian dari kalian mungkin taunya tuh karang tuh cuma di Sabang. Kita lebih cantik lagi. Di Ulele itu kalau kita lihat ada pulau kecil itu namanya Pulau Tuan arah ke Pancu. Nah, itu dikeliling itu penuh. Semua jenis karang itu hampir ada di situ. Jadi coral table ada, loop coral yang kayak bentuknya otak-otak itu ada, branch coral yang karang kayak akar-akar itu juga ada, banyak. Nah, kalau di Sabang malah saya lihat udah nggak ada apa-apanya lagi tuh. Kalau di Rupiah itu yang dijual kayak cuma ikan. Kita nyemplung bawa mie, hancurin nah ikan. Kasih makan ikan Bang ya? Cuman itu, kalau di laut kita ini lebih dari itu yang ditawarkan. Nah, cuman sayang kalau nggak dimanfaatkan. Dan jadi tujuan kita, kita maunya tuh kalau bisa generasi muda ini ya aktif lah. Karena kondisi laut kita sekarang ini bisa dibilang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena banyak oknum yang nggak bertanggung jawab. Pengembuban masih ada. Penyelaman kompresor yang masih pakai racun itu juga masih. Biarpun sudah mulai ditangkapin, nah, cuman itu masih ada. Nah, kalau seandainya generasi muda sekarang ini mau ikut terjun ke laut, itu mungkin kalau rame yang di laut mungkin oknum-oknum itu nggak berani. Kalau petugas bisa dibilang mungkin dalam seminggu berapa kali lah ada turun. Nggak mungkin tiap hari dijaga. Tapi kalau ada aktivitas lain di laut selain petugas, mungkin para oknum ini ya paling nggak pergerakan dia nggak sebebas itu. Nah, jadi ada yang jaga. Jadi kayak potensi bisa kita bilang banyak ya. Kalau Pulau Aceh itu yang paling yang bisa dibilang itu potensi betul. Sebelah timur itu karangnya penuh warna-warni. Sebelah barat ikannya penuh warna-warni. Wih, keren Bang ya. Keren. Jadi kalau mau lihat ikan besar-besar pergi sebelah barat. Sebelah barat tingginya kapan? Angin timur. Oh, oke, baik. Kalau kalau kita mau main sebelah timur, tunggu angin barat. Nah, itu ilmu itu dapatnya di free dive. Kita mau belajar free dive itu juga harus tahu itu. Karena kita main ke laut kan ujung-ujungnya. Harus tahu kapan kita idealnya ke sebelah timur, kapan kita ideal sebelah barat, harus tahu. Nah, jadi banyak hal baru yang kita dapat dari free dive, nggak cuman lingkungannya, kita juga belajar tentang mengenal diri sendiri, dan juga kita bisa jadikan free dive itu alat atau wadah untuk berkegiatan sosial kayak ya bersih-bersih sampah kayak atau berkolaborasi sama organisasi lain. Kayak kemarin itu kita pernah sama organisasi dalam Jabat. Nah, mereka ada penyuntikan COT. COT itu Crown of Throne, itu kayak bintang laut yang jadi hama sekarang. Jadi bintang lautnya warnanya biru, ada duri-duri hitam. Itu kalau udah nempel di karang, itu warna karang tuh hilang. Jadi dia serap saripati si karang. Jadi kalau udah dia bertenggek di karang itu bisa jadi satu karang tuh mau 3 atau 4 tuh dia berkumpul di situ. Itu karangnya langsung putih. Nah, mati. Jadi itu kita suntik pakai asam cuka. Nah gitu. Jadi di free dive, menangnya di free dive itu kita mobilisasi kita tuh bisa lebih jangkauan, bisa lebih jauh. Kita bergerak bisa lebih luas ternyata. Kalau yang diving, mereka untuk mobilisasi nggak bisa begitu jauh. Kenapa? Karena alat mereka tuh banyak. Nah, pergerakannya tuh terbatas. Lebih ribet. Nah, kalau kita bisa naik turun, kita jarak pantau kita dari atas ke bawah tuh jadi lebih luas. Mereka di bawah nggak bisa naik turun. Nah, itu bedanya. Nah, jadi pada saat itu, ya itu ilmu itu bisa kita pakai untuk hal-hal seperti itu. Jadi nggak cuma senang-senang hori-hori. Iya. Jadi kayak tadi kita belajar jadi penyelam yang lebih baik, juga jadi manusia yang lebih baik lah. Untuk menghindari insecure Bang Ian. Insecure. Mungkin teman-teman di sini ada yang pengen gabung. Kalau mau gabung di mana Bang Ian? Kalau mau gabung itu kita ada IG-nya juga, bisa langsung chat di situ. Di follow ya, Megap ya. Megap Community. YouTube-nya juga kita ada. Kalau mau lihat-lihat pantainya kita, alhamdulillah udah dari tahun 2016 kita udah kita scan semua laut-laut itu. Jadi dari sebelah barat mulai dari Loknga,
sampai ke Lampu U, terus yang sebelah timurnya itu dari Kurung Raya sampai ke Indong Bale, sampai ke Belang Ulam sana udah. Jadi bisa lihat karang-karangan di situ gimana kondisinya. Kalau latihannya Bang Ian, ada yang rutin nggak per minggu gitu? Kalau per minggu sekarang udah jarang ya, karena semenjak COVID kemarin kita udah sendiri udah vakum, sudah vakum. Jadi paling nanti sekali-sekali kalau ada yang suntuk-suntuk, dia paling di grup, kita ada grup kan, nanti ayo kolam latihan, siapa yang bisa bikin. Kita latihannya di kolam rider. Oh, yang di Matahi Bang ya? Karena Tirta sekarang udah tutup ya. Iya, sudah. Oke. Udah tutup. Jadi kita latihannya tuh ke rider. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan sebelum maghrib nih. Selalu di sebelah kiri ya. Ayo, siapa nih? Waduh, gak ada yang boleh. Nanti aku nitip pertanyaan. Terima kasih Suhil untuk kesempatannya. Makasih Bang, pematerinya itu luar biasa ya. Kayak apa, membuka mata kita ada dunia lain yang di atas bumi. Saya pengalaman pertama, saya nggak bisa berenang, tapi pengalaman saya snorkeling itu tahun 2000, awal 2000 di Rubiah, dan itu luar biasa, beda sekali dengan sekarang kondisinya. Warna-warni, macam-macam, dan sekarang kalau misalnya ke Rubiah nggak ada lagi. Nah, saya tertarik kalau misalnya mau bergabung untuk pemula seperti saya nggak bisa berenang, itu berapa lama, dan ada nggak misalnya kok cewek-cewek yang bergabung gitu, misalnya dari pemula sampai bisa dari kolam sampai turun itu biasanya kalau rutin berapa lama, dan apakah ada kondisi tertentu untuk tubuh kita yang boleh dan tidak boleh gitu untuk diving ini, free diving. Makasih. Oke, makasih pertanyaan. Jadi di free dive itu kayak kita cerita tadi, weightless. Dari situ kita bisa tarik garis bahwasannya bentuk tubuh nggak ada, terserah mau gendut mau kurus terserah. Umur juga seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada gravitasi kan, jadi orang tua juga bisa. Instruktur saya itu udah 50 tahun lebih, dan dia sampai sekarang masih pegang rekor Indonesia, 83 meter ke bawah. Rambut udah putih semua. Nah, jadi umur itu nggak berlaku. Kalau kondisi khusus yang penting fit. Fit dalam artian nggak ada penyakit berat kayak jantung. Kalau asma masih bisa, malah yang sudah-sudah tuh kayak instruktur saya cerita tuh dia asma. Semenjak dia belajar free dive, sembuh asmanya. Ya, karena wajar kan, karena yang dia olah tiap hari itu paru-parunya. Nah, jadi paru-parunya tiap hari dia paksa kembang habis, terus dia vakum habis. Itu ada latihannya namanya Udayana Bandha. Itu dimasuk-masukin perutnya ke dalam. Mungkin pernah nengok di YouTube. Nah, jadi kalau untuk lamanya belajarnya gimana? Kalau masalah lamanya belajar, ini kayak kita tadi cerita, kita bergantung 75% di badan. Itu sudah termasuk mental ya. 75% itu sudah termasuk mental. Nah, di mental itu yang kita nggak bisa tebak, kita nggak bisa ukur. Nah, ada orang yang baru belajar, sekali pertemuan, dia udah bisa tahan napas 3 menit. Ada yang butuh waktu lama, ada. Tapi proses itu rata-rata tuh, itu proses berjalan, emang waktunya nggak bisa kita tentuin ya, tergantung dari orangnya. Yang penting kalau dia niat, dia mau luangin waktu, kalau sama saya tuh saya kasih waktu itu 4 kali pertemuan di kolam. 4 kali pertemuan di kolam itu sudah include sama safety-nya. Jadi kita selain kita ajarin basic free dive itu gimana, kita juga ajarin safety-nya. Yang sudah sebulan paling lama. Itu kalau nggak ada kendala ya. Kendala dalam artian itu kan kita berurusan sama saluran dari hidung, sinus ke kuping. Jadi pada saat kita nyelam itu ada yang namanya tekanan air. Itu yang sering orang bermasalah. Jadi tekanan air itu dalam artian di gendang telinga itu di dalam bagian dalam itu ada rongga udara tuh. Jadi efek tekanan air itu gimana? Sama kayak kita masukkan aqua kosong, kita tutup rapat, kita bawa ke dalam kedalaman, itu akan mengkerut. Jadi yang mengkerut bukan ditekan sama air ya, udaranya mengecil. Jadi yang dia tarik plastik bungkusnya itu. Nah, kuping kita apa yang terjadi? Waktu dia mengecil, gendang telinga kita yang dia tarik ke dalam. Karena udara yang kecil, dia tarik ke dalam. Itu yang bikin sakit. Nah, cara ngatasinya gimana? Kita harus tambah angin itu. Volume angin yang sudah mengecil, kita tambah. Caranya kita pencet hidung, kita hembus ke hidung. Udara yang kita hembus ke hidung itu akan mental ke kuping. Lewatin sinus itu. Nah, yang sering menjadi masalah, di sinus itu kadang ada yang orang yang memang udah bawaan lahirnya itu agak sempit. Jadi belendir sedikit sumbat. Nah, makanya kita kok di free dive ini nggak disarankan AC.
minum dingin itu pantang. Biar apa? Karena kalau AC sama air dingin itu bisa bikin mucus atau ingus lendir itu mengental. Jadi yang harusnya dia bisa ngalir, karena dia udah kental dia nggak ngalir, nyumbat di situ. Nah, orang yang sering frustasinya tuh di situ. Kalau yang belajar freedive, dia tahan napas tuh nggak ada masalah. Masalahnya tuh di situ. Jadi waktu kita ke laut mau kedalaman itu dia pasti mentok 5 meter, nggak bisa lebih. 5 meter baru sakit. Nah, tapi sering-sering latihan itu nanti biasanya yang udah tuh alhamdulillah rata-rata udah tembus 10 meter lebih. Keren. Kalau cewek istri saya alhamdulillah sudah 30 meter. Waduh. Ada kawannya. Sangat suhu ya. Oke, terima kasih Bang Yan. Ini karena waktunya juga udah mau maghrib, mungkin sedikit Bang Yan closing statementnya. Oke, closingnya apa ya? Mungkin ajakan ya. Jadi intinya dalam hidup ini ya yang diajarkan oleh freedive kita tuh sebenarnya ke kita diajarkan untuk berserah diri juga, itu yang paling penting, berserah diri. Dalam artian kita nggak boleh maksa, terus ikuti arus, misalnya drifting. Dan Islam kan juga mengajarkan seperti itu. Jadi biar jangan stres kalau menghadapi masalah itu, ya udah berpasrah sama yang di atas. Nah, itu aja. Wih, terima kasih Bang Yan. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Bang Yan. Berserah diri ya. Bener-bener Bang Yan. Nah, mungkin kita mau foto sedikit untuk sponsor-sponsor kita. Silakan dari GrabFood ya. Bang Yan mungkin masih di sini Bang Yan. Kita foto dulu Bang Yan ya. Kita ada sedikit oleh-oleh nih Bang Yan. Dari yang pertama dari Grab. Silakan Faiza. Udah Faiza jalan terus. Silakan foto dulu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi Bang Yan. Kita ada dari bumbu. Tadi bawanya apa ya, Kak? Bumbu rumoh ya. Silakan mungkin Kakak bisa langsung, Kak Intan mungkin bisa langsung memberikan bumbu rumoh catering. Banyak nih Bang. Oh iya, taruh dulu ya. Saya Kakak foto dulu ya. Oke, terima kasih Kak Intan. Selanjutnya ada dari Lokal Latte, silakan. Oh, Lokal Latte nggak ada ya? Oke, cancel. Selanjutnya ada dari Sahabat Pokat, silakan Bang Aldi. Bang, Pokat seger ya Bang. Waduh. Oke, selanjutnya dari Koristor, silakan Kak Fitri. Sangat banyak Bang. Ini apa aja nih nasinya? Ini dari Michelle. Oh, oke. Kak Intan ada berapa nih? Yang 7 lagi, banyak kali ya. Kita lagi? Jengke untuk yang kenal tadi. Oke Bang Yan, terima kasih Bang Yan. Tepuk tangan dulu dong untuk sponsor-sponsor kita. Nah ini ada untuk Gente. Silakan Kak Fitri. Kita foto dulu. Silakan Bang Said. Kita foto dulu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk JNT. Nah, kita masih ada lagi nih untuk teman-teman tadi yang bertanya. Dari banyak kayaknya. Tadi yang bertanya siapa-siapa aja ya? Waduh, oke, siap. Silakan yang bertanya, kita ada oleh-oleh dari Bumbu Rumoh Catering. Rice bowl.